Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo, NIM 1705520289 dari Universitas Tikubang Semarang, dari program studi akuntansi. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mata kuliah audit bank. Materinya adalah POJK nomor 15, POJK 03 tahun 2017 tentang penetapan situs dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bab 1, yaitu ketentuan umum yang di dalamnya ada 5 pasal. Nah, pasal yang pertama, dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan yang pertama, bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Nomor 2, lembaga penjaminan simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan menjadi undang-undang. Nomor 3, otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Nomor 4, bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Nomor 5, bank penerima adalah bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset dan atau kewajiban dari bank asal. Nomor 6, pemegang saham pengendali bagi bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara umum yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang ketujuh ada direksi. Direksi adalah bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bagi bank berbentuk badan hukum
perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Direksi bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Direksi bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yaitu pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Yang kedelapan, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dewan Komisaris bagi bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang kesembilan, giro wajib minimum. Yang selanjutnya atau disingkat GWM adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum. Selanjutnya pada pasal 2. Pada pasal 2 yang pertama ada status pengawasan bank yang ditetapkan oleh OJK. Yang kedua, status pengawasan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yang pertama, pengawasan normal. Yang kedua, pengawasan intensif. Atau yang ketiga, ada pengawasan khusus. Selanjutnya pada pasal 3, pembahasan yang pertama adalah bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK dalam hal bank dinilai dimiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Yang kedua, bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memenuhi satu atau lebih kriteria. Yang pertama, rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM sama dengan atau lebih besar dari 8%, namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank. Kriteria yang kedua, rasio modal inti kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK. Kriteria yang ketiga, rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank. Namun, berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar. Kriteria yang keempat, rasio kredit bermasalah secara neto atau non-performing loan atau NPL net, yaitu rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan. Kriteria yang kelima, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4
atau peringkat komposit 5. Kriteria yang keenam, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5. Selanjutnya pasal 4. Pembahasan yang pertama dalam pasal 4, bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang ditetapkan oleh OJK untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Yang kedua, jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperpanjang oleh OJK paling banyak 1 kali dan paling lama 1 tahun hanya untuk bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria. Kriteria yang pertama yaitu rasio kredit bermasalah secara neto atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan dan penyelesaiannya bersifat kompleks. Kriteria yang kedua, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5. Kriteria yang ketiga, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5. Pembahasan pasal 4 yang ketiga, ada perpanjangan waktu bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B atau huruf C disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. Nah, pembahasan bab 1 yang terakhir yaitu pada pasal 5. Pada pasal 5 yang pertama, bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan normal. Dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Yang kedua, bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal memenuhi 1 atau lebih kriteria. Kriteria yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8% atau rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank. Dan berdasarkan penilaian OJK, yang pertama, bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar atau bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat. Yang ketiga, bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Selanjutnya pada bab 2. Pada bab 2 yaitu ada pasal 6. Yang pertama, dalam hal bank selain bank sistematik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank selain bank sistematik wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada OJK. Yang kedua, tata cara penyampaian rencana tindak atau action plan dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank selain bank sistematik yang dimuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Selanjutnya pada pasal 7, yang pertama, bank selain bank sistematik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Yang kedua, bank selain bank sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai yaitu penetapan bank selain bank sistematik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, atau penetapan perpanjangan jangka waktu bank selain bank sistematik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistematik. Pada pasal 8, yang pertama, bank selain bank sistematik di dalam pengawasan intensif wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Yang kedua, tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu menghapus bukukan kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank selain bank sistematik dengan model bank selain bank sistematik. Selanjutnya, membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawasan syariah atau imbalan kepada yang terkait, pada pihak yang terkait. Yang ketiga, tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti, tambahan, atau instrumen modal pelengkap. Yang keempat, tidak melakukan atau menunda distribusi laba. Yang kelima, memperkuat atau menambah modal bank selain bank sistematik termasuk melalui setoran modal. Yang keenam, tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK. Yang ketujuh, membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru. Yang kedelapan, tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan atau penyediaan dana baru. Yang kesembilan, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank selain bank sistematik kepada bank dan atau pihak lain. Selanjutnya pada pasal 9, yang pertama, bank selain bank sistematik dalam pengawasan intensif wajib, yang pertama, menyampaikan rencana tindak atau action plan sesuai permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, menyampaikan realisasi rencana tindak atau action plan. Yang ketiga, menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap dan melakukan tindakan lain atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK. Pasal 9 yang kedua, dalam hal bank selain bank sistematik ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A dan huruf B, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya ada pasal 10. Bank selain bank sistematik wajib menyampaikan rencana tindak lanjut atau action plan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1
huruf A dan huruf C paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistematik ditetapkan dalam pengawasan intensif. Pasal 11 yang pertama, rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi bank selain bank sistematik disertai jangka waktu penyelesaian. Pasal 11 yang kedua, rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dievaluasi oleh OJK paling lama 5 hari kerja sejak rencana tindak action plan diterima secara lengkap. Dan yang ketiga, dalam hal rencana tindak atau action plan yang disampaikan ditolak oleh OJK, bank selain bank sistematik wajib mengajukan revisi rencana tindak paling lama 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan. Pada pasal 13 yang pertama, bank selain bank sistematik wajib menyampaikan kepada OJK realisasi rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf B dan atau realisasi rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ke-7 bulan berikutnya. Pasal 13 yang kedua, realisasi rencana tindak atau action plan dan atau realisasi rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat paling sedikit ada 3. Yang pertama, permasalahan bank selain bank sistematik, tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh bank selain bank sistematik dan waktu pelaksanaan perbaikan. Pasal 14. Yang pertama, bank selain bank sistematik diterapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi bank selain bank sistematik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Yang kedua, penetapan sebagai bank selain bank sistematik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank selain bank sistematik. Pasal 15. Yang pertama, bank selain bank sistematik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Yang kedua, penetapan bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Yang ketiga, selain pemberitahuan kepada bank selain bank sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penetapan status dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK kepada LPS. Yang keempat, pemberitahuan kepada bank selain bank sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat penetapan bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistematik. Pasal 16. Yang pertama, bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistematik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Selanjutnya pasal 17. Bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus
wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Yang kedua, tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu pertama, melarang bank selain bank sistematik menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK, kecuali untuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia Syariah, sertifikat deposito Bank Indonesia, surat berharga Bank Indonesia, valuta asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar bank, dan atau surat berharga negara. Kedua, melarang bank selain bank sistematik mengubah kepemilikan bagi pemegang saham yang memiliki saham bank selain bank sistematik sebesar 10% atau lebih. Dan atau PSP termasuk pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank selain bank sistematik dalam struktur kelompok usaha bank selain bank sistematik, kecuali telah memperoleh persetujuan dari OJK. Dan yang ketiga, memerintahkan bank selain bank sistematik untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank selain bank sistematik kurang dari 10% kepada OJK. Pasal 18, yang pertama, selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, OJK berwenang memerintahkan bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Yang kedua, tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat bank selain bank sistematik dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku. Pasal 19, yang pertama, bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada OJK yang pertama, laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif. Yang kedua, rincian aset produktif yang terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas. Yang ketiga, peringkat komposisi tingkat kesehatan bank selain bank sistematik yang terkini. Yang kedua, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lama 3 hari kerja sejak bank selain bank sistematik ditetapkan dalam pengawasan khusus. Pasal 20, yang pertama, OJK membatasi kegiatan usaha tertentu bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus paling lama 1 bulan dalam periode pengawasan khusus apabila OJK menilai kondisi bank selain bank sistematik semakin memburuk dan atau terjadi pelanggaran tertentu ketentuan perbankan yang dilakukan oleh direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan atau PSP. Yang kedua, pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan oleh OJK kepada bank selain bank sistematik dan LPS. Pasal 21, bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu dapat diumumkan oleh OJK pada situs OJK. Yang kedua, pengumuman bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan alasan pembatasan kegiatan usaha tertentu dan tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistematik dan atau larangan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17. Pasal 21 yang ketiga, bank selain bank sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah melakukan
perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 5 diumumkan oleh OJK pada situs OJK. Pasal 22 yang pertama, bank selain bank sistematik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan dan perintah yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17. Yang kedua, pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2. Pasal 23, bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan apabila yang pertama, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 belum terlampaui, namun kondisi bank selain bank sistematik menurun sehingga rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% dan atau rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 terlampaui dan rasio KPMM bank selain bank sistematik kurang dari 8% atau rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistematik. Pasal 24. Dalam hal selain bank sistematik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai bank selain bank sistematik yang tidak dapat disehatkan. OJK memberitahukan secara tertulis kepada bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus yang ditetapkan tidak dapat disehatkan dan LPS untuk memperoleh keputusan terhadap penyelesaian bank selain bank sistematik sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Pasal 25 yang pertama, bank selain bank sistematik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS tetap wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh OJK. Yang kedua, bank selain bank sistematik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS dikecualikan dari penetapan sebagai bank selain bank sistematik dalam pengawasan intensif atau bank selain bank sistematik dalam pengawasan khusus. Nah, pasal 26 ini dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank selain bank sistematik. OJK melakukan pencabutan izin usaha bank selain bank sistematik setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS. Bab 3. Bank sistematik. Pasal 27 yang pertama, dalam hal bank sistematik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank sistematik wajib yang pertama menerapkan rencana aksi atau recovery plan untuk permasalahan keuangan dan menyampaikan rencana tindak kepada OJK untuk permasalahan selain permasalahan keuangan. Yang kedua, tata cara penyampaian rencana tindak
dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank sistematik yang dimuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan usaha syariah. Pasal 28. Yang pertama, bank sistematik ditetapkan dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Yang kedua, bank sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Pasal 29. Yang pertama, bank sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif wajib menerapkan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan keuangan. Yang kedua, bank sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga wajib menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap. Yang ketiga, ketentuan mengenai penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B wajib mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 13. Pasal 30. Bank sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif selain menerapkan rencana aksi dan rencana tindak wajib melaksanakan tindak pengawasan yang diperintahkan oleh OJK yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Pasal 31. Yang pertama, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, OJK memberitahukan memberitahukan penetapan bank sistematik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif kepada LPS. Yang kedua, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian aset dan atau kewajiban atau due diligence bank sistematik dalam pengawasan intensif dilakukan oleh LPS setelah berkoordinasi dengan OJK. Pasal 32. Bank sistematik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi bank sistematik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Selanjutnya pasal 33. Bank sistematik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Selanjutnya pasal 34. Bank sistematik yang diterapkan dalam pengawasan khusus wajib menerapkan rencana aksi atau recovery plan untuk mengatasi permasalahan keuangan. Pasal 35. Penetapan bank sistematik dalam pengawasan khusus diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank sistematik yang bersangkutan. Pasal 36. Dalam hal bank sistematik ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. OJK meminta LPS untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistematik yang ditetapkan sebagai bank sistematik dalam pengawasan khusus. Pasal 37. Bank sistematik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38. Bank sistematik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18. Selanjutnya pasal 39.
OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan bank sistematik dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 40. Dalam hal bank sistematik, dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2, diputuskan oleh KSSK diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan undang-undang yang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan. OJK memberitahukan kepada bank sistematik mengenai keputusan KSSK tersebut. Selanjutnya bab 4, yaitu ketentuan lain-lain. Pasal 41, penyampaian laporan dan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK disampaikan kepada OJK dengan alamat. Yang pertama, Departemen Pengawasan Bank, Departemen Pengawasan Perbankan Syariah, atau kantor regional OJK di Jakarta, bagi bank yang berkantor pusat di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, atau kantor regional atau kantor OJK setempat bagi yang berkantor pusat di luar wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya bab 5, yaitu sanksi. Pasal 42. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, pasal 8 ayat 1, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat 3, pasal 12 ayat 1, pasal 12 ayat 4, pasal 13 ayat 1, pasal 16, pasal 17 ayat 1, pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, pasal 22, pasal 25 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 29, pasal 30, pasal 34, pasal 37 ayat 1, pasal 37 ayat 2, dan atau pasal 38. Dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah berupa teguran tertulis dan atau pemberhentian anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank. Bab 6, ketentuan peralihan. Pasal 43. Pada saat peraturan OJK ini mulai berlaku, jangka waktu bagi bank yang sebelumnya telah diterapkan dalam pengawasan intensif dan jangka waktu bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus tetap mengacu pada jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh OJK. Bab 7, yaitu ketentuan penutup. Pasal 44, dengan berlakunya peraturan OJK ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 3 PBI tahun 2019 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank atau lembaga negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 9. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5190 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 15 2 PBI 2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 93, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5417 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 45,
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pemaparan dalam penjelasan materi POJK ini. Saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.